Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gua akan membahas sebuah proyektor lagi. Ya, ini proyektor yang cukup eksklusif dari brand Ezreal juga, yaitu sebuah proyektor yang tampilannya itu kece banget. Mau tahu proyektornya kayak gimana? Sebelum di-spill, yuk, let's check it out. Oke, seperti yang kalian udah lihat, bentuk dari sebuah proyektor yang akan kita spill ini, proyektor ini dinamakan proyektor Ezreal EZR3, yaitu sebuah proyektor seri baru dengan tampilan yang looks-nya elegan dan juga memiliki spesifikasi yang sangat-sangat luar biasa dan fitur yang belum ada dimiliki di brand manapun per video ini dibuat. Mau lihat tampilannya gimana? Kita lihat juga dulu untuk packagingnya. Nah, untuk packaging dari proyektornya seperti ini. Kita bisa lihat di bagian depannya itu ada sedikit beberapa highlight daripada fitur-fitur dari proyektor Ezreal EZR3. Dan di sini ada informasi mengenai serinya itu EZR3 dan gambar dari proyektornya. Dan tentu ada tulisan nama brandnya. Dan di sisi sebelah kanan sini ada beberapa informasi dari fitur yang memang menjadi fitur eksklusif dari proyektor EZR3. Kalian bisa langsung baca sendiri nanti juga untuk di deskripsinya jika misalnya kalian ingin mengetahui spesifikasi lebih lengkap dan fitur-fiturnya. Dan di sisi sebelah kirinya ada beberapa summary-nya dari informasi spesifikasinya. Dan untuk sisi bagian sebaliknya di belakangnya cuma ada gambar proyektor pada umumnya dan seperti biasanya. Di packaging bagian atas terdapat satu buah handle untuk pembeliannya. Jadi kalian saat membeli ini kalian bisa bawa kemana-mana. Misalkan kalian beli di tokonya langsung. Lalu ketika kita buka di sini kita disambut tulisan "Congratulations, you choose the right brand." Seperti biasa ya, kayak di EZR2 dan EZR2 Plus ya. Dan di sini juga ada tulisan atau gambar barcode di mana kalian bisa langsung menuju websitenya Ezreal di www.ezreal.com dan atau kalian bisa scan langsung di barcode-nya atau kalian bisa langsung hubungi tim after sales-nya jika kalian membutuhkan bantuan support untuk penanganan di bagian software maupun hardware-nya. Kalian bisa langsung juga scan di bagian QR code-nya di sebelah kanan. Dengan menggunakan handphone kalian bisa langsung direct WhatsApp ke pihak after sales-nya. Oke, kita lanjut untuk bagian proyektornya. Sebelumnya, untuk mengetahui bagian mengenai proyektornya, kita perlu tahu juga packaging atau bundlingnya dalam bagian pembeliannya apa aja yang kita dapatkan. Oke, yang pertama kita mendapatkan satu buah tas. Seperti biasa dalam seri R ini selalu kita mendapatkan sebuah tas yang case-nya ini mirip seperti case kamera, tas kamera gitu yang pengamanannya cukup bagus. Kita buka dulu. Oke, di bagian sininya kalian mendapatkan satu buah strap sama seperti seri sebelumnya EZR1, R2 maupun R2 Plus. Kalian mendapatkan strap dan juga untuk slot-slot dari proyektornya ada di bagian depan juga nih, slot untuk tas proyektornya. Jadi sama dengan seri-seri terdahulunya untuk bundlingnya. Nah, yang membedakan kita mau lihat pertama dulu adalah dari sisi aksesoris apa aja yang kita dapatkan. Jadi apa aja aksesoris atau bundling yang kita dapatkan? Yang pertama kita mendapatkan satu buah manual book. Di sini manual book atau manual guide-nya ini ada dua bahasa, ada Inggris, ada Indonesia. Jadi buat kalian yang memang paham menggunakan bahasa Inggris atau nyaman dengan bahasa Inggris, kalian bisa langsung buka di bagian yang bahasa Inggrisnya. Dan untuk kalian yang memang suka dengan bahasa Indonesia atau paham dengan bahasa Indonesia saja, kalian bisa buka di bagian bahasa Indonesianya untuk petunjuk lebih lanjutnya. Lalu kita tentunya di sini dapat yang namanya warranty card ya. Seperti biasa di sini ada data untuk customer dan juga ada QR untuk kalian scan menghubungi tim after sales-nya. Jika misalnya kan kalian kehilangan box atau kotak bawaannya, kalian bisa langsung scan di bagian warranty card-nya. Lalu di sini uniknya lagi kita dapat satu buah kartu lagi. Ini adalah kartu instruksi bagaimana cara penggunaan dan menjaga keawetan proyektor Ezreal EZR3. Jadi kartu ini bisa kalian baca dalam bahasa Indonesia juga dan di sini ada logo Ezreal-nya. Oke. Lalu selanjutnya kalian mendapatkan satu buah wiper lens atau buat lap lensa kaca kalian semisalnya berdebu ataupun ada tanda di minyak jari gitu, kalian bisa langsung menggunakan wiper lens ini seperti lap kacamata ya guys. Lalu selanjutnya kita mendapatkan satu buah kabel HDMI juga, dimana kabel HDMI ini panjangnya 1,5 meter dan tentunya udah free bundling dari proyektornya.
Lalu di sini kalian mendapatkan satu cord cable atau power cable. Nah, power cable-nya ini panjangnya 1,5 meter juga dan mendapatkan satu buah. Sini. Lalu itu aja yang kita dapetin. Lanjut ke bagian pembahasan mengenai fisik dari proyektornya terdahulu. Lanjut di bagian proyektornya. Di sini seperti yang kalian udah lihat sendiri. Penampilan proyektornya kece banget, keren banget. Warna proyektornya cuma ada single color, yaitu warna dark gray. Keren banget, kece banget ya, kayak gaya-gaya metalik gitu. Padahal untuk bahannya sendiri ini solid plastik ABS ya. Ini ganggu aja ini. Turun terus. Untuk di bagian dari bahannya ini plastik ABS, tapi solid banget bahannya. Dan untuk warnanya ini dark gray single color. Dan kalian bisa lihat kece banget di bagian depan dari proyektornya. Looks-nya ini premium banget ya di SZR3 ini ya. Tampilannya beda banget dari SZR1 maupun dari SZR2 ataupun dari R2 Plus. Dimatiin dulu dan nih Shopee mulu nih. Oke, jadi kita lanjut lagi. Tadi terganggu sedikit. Sekarang kita mau membahas bagian depannya dulu. Seperti yang kalian udah lihat nih, di bagian depannya ini unik ya. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya ada gerigi-gerigi nih, grillnya nih seperti di mobil ada grillnya. Tapi ini untuk gaya doang sih. Tapi di bagian dari belakang grillnya ini ada speakernya guys, yang udah bertenaga 10 watt. Jadi untuk speakernya udah luar biasa kece. Dan kalau kita mengingat untuk proyektor EZH5 adalah proyektor salah satu yang best selling dijual, itu menggunakan speaker 5 watt. 5 watt dengan dual speaker, jadi totalnya 10 watt tapi dual speaker. Jadi ini udah luar biasa juga, mantep. Dan untuk bagian di sini ada sensor kameranya guys. Ini sensor kameranya untuk pengaturan auto keystone maupun pengaturan digital keystone-nya. Nah, nanti kita bahas spesifikasinya lebih lanjut, tapi kita bahas fisiknya. Ada tampilannya bentuk ring seperti ini ya. Oke, dan di atasnya ada logo brand Ezreal, dan di bagian tampilan depannya kece banget, ada logo gold gitu ya, warna gold. Di sini ring gold gini kayak metalik, tapi bahannya ini plastik ABS ternyata ya. Tetapi glossy gitu, berkilau, kece, keren banget ya. Ini gaya-gaya modern minimalis. Itu bagian tampilan depannya udah kece banget. Sekarang kita lihat tampilan bagian sisi sebelah kiri. Bagian sisi sebelah kirinya terdapat gaya-gaya grill juga, dan di bagian bawahnya ada grill yang lurus, dimana tampilan di bagian bawah ini menunjukkan untuk buat exhaust dari udara yang masuk dari proyektor dari sebelah kanan. Jadi ini untuk keluar udaranya di sebelah sini. Jadi kalau kalian misalkan nonton film ataupun nonton video ataupun yang lainnya, tapi kalian duduk pas-pasan di sebelah kiri dari proyektor, pasti kalian kerasa panas karena memang di sini tempat keluar udara panasnya. Dan untuk sisi sebelah kanannya juga tampilannya sama kayak di sebelah kiri, cuma bedanya di sini juga ada grill yang lebih gede lagi. Ini tempat untuk masuk udaranya. Jadi masuknya lewat kanan, keluarnya lewat kiri. Dan di bagian belakangnya ini tampilannya juga grill-grill gitu, keren juga. Di sini ada buat power in-nya, dan juga di sini ada beberapa port yang tersedia. Beberapa port yang tersedia ini bisa kalian lihat ada satu USB port, 2 audio port, dan 1 HDMI port serta IR sensor untuk remote kalian. Dan di bagian sini ada satu buah kayak kotak gitu, bisa kalian buka. Semisalnya LCD kalian berdebu atau apa, kalian bisa langsung pakai blower buat tembak ke bagian LCD-nya, sehingga buat kebersihin debu yang nempel di bagian situ. Tapi saya nggak sarankan buat kalian buka-buka kecuali memang beneran ada debu yang nempel di bagian LCD kalian. Kalau nggak ada jangan dibuka, karena biar tidak masuk debu. Justru kalau kalian mencoba-coba buka, nanti takutnya masuk debu. Nah, lalu kita bahas di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya terdapat kaki-kaki karet. Seperti biasa pada proyektor pada umumnya semua dapat kaki-kaki karet, karena untuk biar tidak anti slip kalau kalian taruh di bidang yang licin. Lalu di bagian sini juga ada port untuk kalian masukin proyektor ini di atas tripod. Kalau dengan adanya port ini, proyektor kalian nggak akan goyang-goyang. Lalu di bagian sisi sebelah sininya tempat dari persis di bawah dari inlet buat masuk udaranya. Di sini keren banget, ada buat air filternya yang bisa kalian bersihin, tapi sistemnya clicky banget, kayak kalau kalian masukin HDD di PC gitu ya, atau SSD card SSD, kalian clicky banget di sini. Enak banget ya. Kalian bisa lihat sini. Clicky banget, enak banget, satisfying dengarnya ya. Dan ini bentuknya seperti ini. Kalau kalian mau lihat, filternya bisa kalian bersihin. Tujuannya biar
sirkulasi dari proyektor kalian itu lebih baik. Sama seperti kalian kalau pakai AC, dalam beberapa bulan pastikan kita perlu namanya maintenance atau untuk bersihin filternya biar AC-nya itu biar kembali lebih dingin gitu. Karena kalau terhalangin banyak debu otomatis kan udaranya masuk susah ya. Oke, kita masukin lagi dulu. Mantap. Lalu di bagian atas dari proyektornya ini terbuat dari bahan kaca akrilik ya. Jadi bukan kaca asli. Habis itu di sini ada sistem touch panelnya guys. Sedangkan di proyektor EZR1 cuma touch panelnya untuk powernya doang. Tapi kalau di EZR2 dan R2 Plus tidak ada touch panelnya. Di R3 ini ada touch panelnya. Jadi ini kayak penggabungan antara R1 ditambah dengan R2 dan ditambah beberapa upgradean lagi menjadi EZR3. Oke, kita bahas lanjut ke bagian spesifikasi utamanya terdahulu sebelum membahas mengenai fitur-fitur yang kerennya ada di proyektor Ezreal EZR3 ini. Yang pertama, proyektor ini tentunya telah memiliki brightness yang lebih besar ketimbang seri EZR1, R2, R2 Plus, yaitu sebesar 380 ANSI. Jadi udah cukup gede banget ya, 380 ANSI. Lalu untuk kebagian dari kipasnya, di sini ada 4 fan, dimana cooling sistemnya udah bagus sekali. Dan udah tadi kita coba juga, berdasarkan pengalaman saya mencoba di 1 hari lebih 4 jam atau totalnya 28 jam, proyektor ini mampu mempertahankan suhunya di bawah 50 derajat. Yang artinya proyektor ini secara cooling sistemnya udah sangat luar biasa ya, dimana dibandingkan dari seri-seri terdahulunya yaitu EZR1, R2 maupun R2 Plus itu tidak memiliki jumlah fan yang sama. Di EZR1 dan R2 yang terdahulu itu hanya memiliki 1 buah fan dan R2 Plus 2 buah fan. Jadi kalian bisa langsung melakukan pengujiannya, cobanya sendiri, membuktikan bahwa pemakaian proyektor ini bisa dalam jangka yang lebih lama untuk playing time-nya. Lanjut juga untuk ke bagian dari native resolution-nya, di sini 1080p dan untuk sistem Android-nya 9.0 dan untuk Bluetooth-nya 5.0 dan untuk Wi-Fi-nya itu dual band yaitu 2,4 GHz dan juga 5G. Lalu untuk spesifikasi lainnya kalian juga bisa langsung cek kelengkapan spesifikasinya atau spesifikasi secara lengkapnya di bagian deskripsi, atau kalian bisa langsung cek juga di deskripsi di marketplace buat kalian yang pengen order produk ini. Dan lanjut ke bagian fitur-fitur utamanya, di mana fitur-fitur ini merupakan fitur-fitur dari proyektor EZR3 yang luar biasa. Yang pertama, proyektor ini tentunya telah mendukung yang namanya auto keystone dan juga auto focus. Jadi kalian bisa melihat proyektor ini dengan taruh proyektor ini di permukaan manapun, proyektor ini otomatis bisa mencari auto fokusnya sendiri, mencari fokusnya sendiri secara auto, dan juga mencari keystone yang tepat saat kalian memposisikan proyektor ini di sebuah permukaan tembok maupun layar. Dan selanjutnya, proyektor ini yang kedua tentu bisa digunakan dan dikendalikan secara digital focus juga. Jadi buat kalian yang nggak mau menggunakan autofocusnya, kalian bisa matiin langsung dari settingnya. Tapi kalau kalian mau menggunakan digital focusnya, kalian bisa gunain langsung ada di remote-nya. Di situ ada tombol ataupun simbol yang tulisannya F+ sama F-. Itu tujuannya untuk kalian bisa mengatur fokusnya secara digital langsung lewat remote tanpa harus muter-muterin roda fokusnya lagi, karena di EZR3 ini sudah memiliki fitur yang lebih canggih dibanding EZR2 Plus. Walaupun di EZR2 Plus telah juga menggunakan digital focus, tapi belum autofocus loh. Dan yang ketiga, proyektor ini tentunya telah mendukung namanya auto obstacle avoidance. Apa tuh? Itu adalah fitur yang canggih juga di proyektor ini, karena proyektor ini telah memiliki yang namanya kamera atau sensor di bagian depannya. Proyektor ini tentunya juga memiliki satu buah fitur yang canggih juga, yaitu yang seperti saya sebutkan. Proyektor ini dapat menemukan permukaan yang bidangnya lebih rata untuk dapat diproyeksikan secara digeser. Jadi kalau semisalnya kalian memiliki ruangan yang kecil atau sempit dan semisalnya ada barang-barang di sekitarnya, proyektor ini otomatis bisa memposisikan proyeksinya di sisi sebelah kiri, kanan, atas, ataupun bawah sesuai dengan mana bidang yang lebih rata dan bidang yang tidak memiliki halangan. Nah,
Fiturnya ini keren banget dan udah kita tes, hasilnya sangat luar biasa, canggih dan belum pernah dimiliki oleh brand-brand lainnya ataupun jenis proyektor lainnya. Hanya ada di proyektor EZR3. Yang keempat, seperti yang tadi saya infoin bahwa proyektornya ini telah memiliki touch panel di bagian atasnya, sehingga itu merupakan fitur juga yang cukup penting, dimana kalau remote kalian hilang ataupun rusak, kalian bisa menggunakan touch panel yang ada di bagian atas yang tadi telah kita informasikan, tombol-tombol OK, naik turunin volume, tombol direction, tombol back ataupun tombol power off-nya bisa kalian gunakan. Tapi di sini ternyata cuma ada tombol volumenya, tombol OK, tombol back, dan juga tombol power saja. Untuk tombol directionnya tidak ada. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa konekin menggunakan mouse ataupun menggunakan keyboard langsung ke USB portnya menggunakan wireless keyboard ataupun wireless mouse. Dan yang terakhir, seperti yang kalian ketahui di bagian bawah dari proyektornya ini sudah ada mounting tripod. Jadi kalian bisa taruh proyektor ini di atas tripod secara aman karena sudah ada mounting tripodnya. Lanjut ke performa dari proyektor ini. Performanya kalian bisa lihat bahwa tampilannya ini seperti ini. Nah, hasil dari yang kalian lihat tadi, bahwa proyektor ini memiliki brightness yang cukup cerah, di mana sudah 380 ANSI dan memang kecerahannya sangat luar biasa. Di mana juga durability dari pemakaiannya aja bisa jangka lama. Jadi kalau kalian buat ngejar yang namanya seri-series Netflix sangat luar biasa ya. Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya juga telah suitable ke proyektor ini seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar ataupun aplikasi streaming lainnya. Dan sudah kami tes bahwa juga kompatibel ke proyektornya ini. Dan saat performanya di saat gelap maupun terang seperti yang kalian lihat di video ini, performanya tetap masih mendukung walaupun di dalam ruangan yang cukup terang. Apalagi di ruangan yang gelap, maka performanya akan makin the best. Oke, dan yang terakhir adalah mengenai tentang saran dari penggunaan proyektor. Yang pertama, pastikan proyektor ini digunakan 4-6 jam untuk menjaga lifetime dari proyektor ini agar bisa awet. Tetapi buat kalian yang mau menguji proyektor ini sampai 10 jam, it's up to you guys, karena kita juga telah mencoba proyektor ini untuk dalam pemakaian 28 jam non-stop. Dan proyektor ini masih bisa mempertahankan suhunya tetap di bawah 55 derajat Celcius. Luar biasa ya. Lalu yang kedua, pastikan juga proyektor ini diposisikan atau ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dari ketinggian ataupun tempat-tempat yang berbahaya memberikan resiko jatuh. Karena dapat membuat optik maupun LCD dari proyektor pecah ataupun rusak di dalamnya sehingga mengganggu fungsi dari proyektor. Yang ketiga, pastikan proyektor ini juga ditempatkan di tempat-tempat yang tidak terlalu berdebu dan tempat-tempat yang tidak lembab, sehingga tidak memberikan efek jamur pada lensa proyektor. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pastikan proyektor ini jauh dari jangkauan anak-anak untuk keselamatan produk maupun keselamatan anak itu sendiri. Jadi menurut saya itu semua saran-saran yang bisa saya berikan. Tidak terlalu banyak saran penggunaan atau saran-saran mengenai tentang perawatan proyektor ini, mengenai pemakaiannya sekalipun, karena memang telah diketahui spesifikasinya yang banyak serta durability-nya yang besar karena telah di-upgrade dari proyektor EZR1, EZR2, dan R2+. EZR3 menjadi lebih sempurna dibanding seri-seri sebelumnya. Dan buat kalian yang suka akan video-video buatan channel kami, jangan lupa untuk komen bagi kalian yang ingin bertanya, like buat kalian yang suka dengan video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya buat kalian yang ingin selalu mengetahui update-update terbaru mengenai proyektor Ezreal ataupun proyektor brand-brand lainnya. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Thanks for watching and see you in the next video.